Perkenalkan, nama saya Pinkan Priharyani Victoria dari kelas SI21. Di sini saya akan menjelaskan sedikit teori tentang pertukaran pemimpin anggota. Pengertian teori pertukaran pemimpin anggota. Teori pertukaran pemimpin anggota atau biasanya disebut dengan leader member exchange. Teori pertukaran pemimpin anggota ini menjelaskan tentang proses pembuatan peran antar pemimpin dan bawahan secara hubungan pertukaran yang berkembang dari waktu ke waktu. Pertukaran pemimpin anggota atau disebut adalah sistem dari sejumlah komponen dan hubungan di antara komponen-komponen tersebut yang melibatkan kedekatan pemimpin dengan anggotanya. Teori pertukaran pemimpin anggota berfokus pada hubungan diadiks atau dua arah antara pemimpin dan masing-masing pengikutnya yang merupakan hubungan pertukaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesuksesan organisasi dengan menciptakan hubungan yang positif antara pemimpin dan dengan pengikutnya. Teori leader member exchange ini lebih menjelaskan tentang proses diadik yang dilakukan oleh seorang atasan. Proses diadik yang terjadi antara atasan dan bawahan dilakukan dalam rangka mengembangkan hubungan interpersonal di mana atasan akan memberi perlakuan yang berbeda pada setiap bawahannya. Beberapa ahli juga mengemukakan bahwa pertukaran pemimpin anggota adalah hubungan yang dilakukan oleh pemimpin dengan cara yang berbeda kepada semua anggotanya. Pemimpin melakukan hubungan yang berbeda, yakni sebuah pertukaran dengan masing-masing anggotanya. Ada juga Cashman menyatakan bawahan yang termasuk dalam in-group merupakan pekerjaan mereka sesuai dengan kontrak kerja dan dapat diandalkan oleh atasan untuk melakukan tugas-tugas yang tidak ada dalam struktur, menjadi sukarelawan untuk pekerjaan tambahan dan untuk mengambil tanggung jawab tambahan. Atasan bertukar sumber daya pribadi dan posisi atau informasi pengaruh dalam pengambilan keputusan, tugas-tugas, lintang pekerjaan, dukungan, dan perhatian. Sebagai imbalan atas kinerja bawahan pada tugas-tugas yang tidak terstruktur. Kepemimpinan hanya ada jika terdapat hubungan dengan pihak lain yang dinamakan followers. Kepemimpinan hanya dapat berlangsung jika seorang pemimpin melakukan sesuatu untuk memfasilitasi proses kepemimpinan. Pemimpin mempengaruhi pengikutnya untuk melakukan tindakan dengan berbagai cara seperti menggunakan legitimasi, permodelan, goal setting, dan restrukturisasi organisasi, membangun tim, dan mengomunikasikan visi. Given dan Moorhead juga menjelaskan bahwa perilaku memiliki range mulai dari perilaku ekstrim pemimpin yang menggunakan otoritasnya sampai perilaku ekstrim yang memberikan karyawan mengambil keputusan sendiri. Lalu, menggambarkan waktu kerja yang dianggap paling efisien dan efektif pada semua tingkatan manajemen. Kerjasama dengan tim merupakan tuntunan bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Kerjasama yang baik dan memberikan kepercayaan pada sebagai pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Robbins juga mengemukakan bahwa terdapat 3 kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja karyawan, yakni 1. Kualitas kerja adalah mutu yang harus dihasilkan dalam bekerja. Yang kedua, kualitas adalah jumlah yang harus diselesaikan dan dicapai dalam pekerjaan. Dan 3, sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu maupun peristiwa.
Perusahaan juga sangat mengharapkan memiliki karyawan yang berkontribusi dalam melakukan aktivitas lebih yang berhubungan dengan perusahaan. Peran ekstra karyawan yang sangat bermanfaat dan menguntungkan perusahaan karena para karyawan secara sukarela memberi tenaga tenaga serta waktunya untuk pekerjaan yang dibutuhkan seharusnya memiliki tanggung jawab mereka. Dan juga tindakan seperti itu mencerminkan nilai tambah karyawan atau peran ekstra karyawan. Robbins dan Jutz juga mengatakan bahwa OBC, OCB sebagai perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal seorang karyawan, namun mendukung fungsinya organisasi tersebut secara efektif. Demikian presentasi singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan didengar atau perkataan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih.